Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu komputer, tentang pemanfaatan komputer dalam berbagai bidang. Yang pertama mengenai pemanfaatan komputer dalam berbagai bidang. Yang pertama ialah komputer dan manfaatnya bagi masyarakat, kemudian komputer dan dunia usaha, dan kemudian yang terakhir ialah komputer dan manfaatnya bagi pemerintahan. Pemanfaatan komputer di dalam dunia masyarakat. Di dalam dunia masyarakat, komputer berperan penting dalam menjalankan beberapa struktur dari masyarakat itu sendiri. Di antaranya ada beberapa aplikasi yang sangat penting yang banyak digunakan oleh masyarakat. Yang pertama ialah pemanfaatan aplikasi yang sangat penting yang sering dipakai oleh masyarakat ialah tentang aplikasi dari mobil pandai. Mobil pandai itu merupakan pengolah mikro telah dimanfaatkan meningkatkan kenyamanan dan keselamatan dalam mengemudikan mobil. Misalnya pada tahun 1985, Oldsmobile dari US telah menerapkan sistem kendali berbasis pengolah mikro pada produknya. Pengolah mikro mendapatkan masukan data dari beberapa sumber seperti meter pompa injeksi ataupun beban bensin. Kemudian alternator putaran mesin per menit. Kemudian sistem pendinginan mesin, sensor tekanan absolut untuk memantau sirkulasi dan pembuangan gas, kemudian gigi transmisi. Data masukan tersebut diolah oleh pengolah mikro untuk mengadakan tindakan pencegahan agar mesin tidak terlalu panas, memantau putaran mesin, beban mesin, dan penggunaan gigi transmisi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Inilah aplikasi dari mobil pandai. Itu manfaat komputer di dalam dunia masyarakat. Dan kemudian aplikasi berikutnya ialah perpustakaan elektronik. Ruang dan waktu ataupun merupakan dua permasalahan utama yang banyak dihadapi oleh perpustakaan dewasa. Biaya yang diperlukan untuk menyimpan buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan makalah terus membengkak. Di samping itu, beban petugas perpustakaan dalam melayani pembaca untuk menemukan bahan bacaan yang diperlukan semakin hari semakin berat karena jumlah bacaan yang semakin meningkat. Hal inilah yang mengakibatkan lambatnya pelayanan. Permasalahan ini dapat dicoba diatasi dengan bantuan komputer. Komputer pada saat ini sudah mampu menggantikan katalog berdaya tampung besar. Sistem basis data juga telah berkembang sehingga mampu untuk mengolah data dalam jumlah yang amat besar. Kemudian kemajuan dalam teknik pencarian kembali informasi telah memungkinkan dilakukan pencarian kembali informasi dalam waktu yang sangat singkat. Perkembangan teknik dengan bantuan komputer, teknik pencetakan dengan bantuan komputer membuka nuansa baru dalam penyimpanan informasi. Buku atau majalah yang dicetak atau selalu diolah dan diperiksa ulang dengan komputer, sehingga informasi elektronis dapat diperoleh secara langsung. Kemudian aplikasi berikutnya ataupun pemanfaatannya di dalam dunia masyarakat ialah dalam pemanfaatan ataupun dalam pengendalian lalu lintas udara. Lalu lintas udara merupakan lalu lintas yang paling rawan dalam kehidupan manusia. Walaupun di Indonesia jumlah penerbangan masih relatif sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain yang maju. Walaupun demikian, pengendalian lalu lintas sudah dilaksanakan secara modern, dilakukan dengan peralatan canggih berbasiskan komputer. Hal ini dilakukan karena kelalaian dalam pengendalian lalu lintas udara akan berakibat sangat fatal. Inilah fungsi dari sistem komputer dalam pengendalian lalu lintas udara. Kemudian pemanfaatan komputer dalam masyarakat ialah dalam hal pengolahan data cuaca. Data cuaca merupakan data yang dikumpulkan dari ratusan ribu bahkan ribuan stasiun pemantau di bumi dan di angkasa. Data ini disalurkan melalui telekomunikasi internasional ke pusat pengolahan data cuaca untuk membentuk model peramalan cuaca lokal. Kemudian kita masuk berikutnya komputer dan manfaatnya dalam dunia bisnis. Mengapa teknologi
ataupun ke bisnis membutuhkan teknologi informasi, karena tanpa menggunakan teknologi informasi, bisnis kita akan semakin mundur karena akibat kemajuan zaman. Sehingga bisnis yang misalkan kita berbisnis dalam bidang pangan ataupun dalam hal penjualan bisa saja rugi karena tidak mengetahui teknologi dari informasi dan kegunaannya dalam dunia bisnis. Kemudian peran teknologi informasi dalam dunia bisnis sangat berperan penting dalam hal marketing, finansial, sales, dan lain sebagainya seperti yang kita lihat bersama. Kemudian manfaat komputer dalam dunia pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan prosedur, sehingga penerapannya memerlukan perubahan struktur organisasi pemerintahan itu sendiri. Yang kedua, tujuannya adalah bentuk hubungan G2C, Government to Citizen, kemudian G2B, Government to Business, dan terakhir adalah G2G ataupun Government to Government. Manfaat umumnya ialah peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Jadi, manfaat komputer di dalam tiga pembahasan yang kita bahas kali ini sangat bertimbal balik dan berkesinambungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Aplikasi komputer di pemerintahan. Contohnya adalah aplikasi kepegawaian, aplikasi di pemerintahan daerah, aplikasi STNK, kemudian aplikasi perpajakan, aplikasi pertanahan, dan lain-lain sebagainya. Ini pemicu utama e-government. Era globalisasi melanda lebih pesat ataupun lebih cepat, kemudian perkembangan dengan ICT yang sangat pesat. Kemudian adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, efisien, efektif, pesatnya pertumbuhan digital enterprise. Inilah mengapa pemicu utama e-government ataupun electronic government, penggunaan dunia elektronik dalam dunia pemerintahan. Manfaatnya ialah dapat menunjang good governance, pelayanan publik, kemudian meningkatnya layanan publik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, dan lain sebagainya, seperti yang kita lihat bersama. Karakteristik ataupun ciri-ciri dari good governance ialah visi yang strategis, adanya partisipasi masyarakat, kemudian aturan hukum yang sangat jelas, kemudian transparansi dapat dipertanggungjawabkan, kemudian responsif sangat cepat, kemudian keadilan dan persamaan, kemudian profesional. Baiklah, inilah pemanfaatan komputer dalam dunia masyarakat, bisnis, dan pemerintahan. Baiklah, sampai di sinilah penjelasan saya mengenai pemanfaatan komputer di berbagai bidang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.